Bayangkan sebuah cara untuk berinvestasi di aset kripto seperti Bitcoin atau Ethereum, semudah membeli saham perusahaan favorit Anda di Bursa Efek. Inilah konsep dasar dari Exchange Traded Fund atau ETF, Crypto Spot. Ini adalah sebuah produk investasi yang dirancang untuk melacak harga aset kripto secara langsung. Grafik perbandingan alur investasi kripto secara langsung versus melalui ETF Spot. Ketika Anda membeli satu unit ETF ini, Anda secara tidak langsung memiliki sebagian kecil dari aset kripto yang mendasarinya. Produk ini sangat dinantikan karena menawarkan jembatan yang kokoh antara dunia keuangan tradisional yang sudah mapan dengan dunia aset digital yang dinamis dan inovatif. Ini adalah gerbang bagi jutaan investor yang mungkin ragu untuk terjun langsung ke dunia kripto. Kehadiran ETF Crypto Spot dianggap sebagai sebuah revolusi. Selama ini, investor yang ingin memiliki Bitcoin harus melalui proses yang terkadang terasa rumit. Mereka perlu membuka akun di bursa kripto, memahami cara kerja dompet digital, dan mengelola kunci pribadi yang sangat penting untuk keamanan. ETF menghilangkan semua kerumitan teknis tersebut. Investor cukup membeli dan menjualnya melalui akun broker saham mereka yang sudah ada. Ini membuka akses bagi investor institusional besar, seperti dana pensiun dan perusahaan manajemen aset yang memiliki aturan ketat dan seringkali tidak diizinkan untuk memegang aset kripto secara langsung di neraca mereka. Dunia investasi kripto kembali menahan napas. Pada tanggal 25 Agustus 2025, sehari sebelum hari ini, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC mengumumkan keputusan yang sudah banyak diprediksi, namun tetap terasa mengecewakan bagi sebagian pihak. Regulator pasar modal paling berpengaruh di dunia ini memutuskan untuk menunda pengambilan keputusan terkait dua proposal ETF Bitcoin Spot yang sangat diantisipasi. Proposal pertama diajukan oleh Canary Digital. Proposal kedua datang dari Grayscale. Pengumuman ini bukanlah yang pertama kali. Sejarah pengajuan ETF Crypto Spot dipenuhi dengan penundaan dan penolakan oleh SEC selama bertahun-tahun. Namun, setiap penundaan baru tetap membawa bobotnya sendiri. Pasar selalu berharap bahwa kali ini akan berbeda, terutama setelah persetujuan beberapa ETF Bitcoin berbasis kontrak berjangka beberapa waktu lalu. Keputusan untuk menunda proposal dari Canary dan Grayscale ini memperpanjang periode ketidakpastian. SEC secara resmi menyatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan tinjauan yang komprehensif dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Bagi Grayscale, penundaan ini memiliki makna yang lebih dalam. Perusahaan ini telah berjuang keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkan persetujuan konversi Grayscale Bitcoin Trust menjadi sebuah ETF Spot. Mereka bahkan telah menempuh jalur hukum melawan SEC dan memenangkan beberapa argumen penting. Kemenangan hukum tersebut sempat memicu optimisme besar di pasar bahwa persetujuan sudah di depan mata. Namun, keputusan penundaan terbaru ini menunjukkan bahwa SEC masih memegang kendali penuh atas prosesnya. Ketika SEC memutuskan untuk menunda sebuah keputusan penting, mereka tidak melakukannya tanpa alasan yang jelas. Dalam dokumen resmi yang dirilis, regulator ini secara konsisten menyoroti dua pilar utama yang menjadi landasan pertimbangan mereka: stabilitas pasar perlindungan investor. Ini adalah mandat inti dari SEC, terutama ketika berhadapan dengan kelas aset yang relatif baru dan terkenal dengan volatilitasnya seperti aset kripto. Mereka bertindak sebagai penjaga gerbang pasar modal, memastikan setiap produk baru tidak membahayakan investor atau mengganggu keseimbangan ekosistem keuangan. Alasan pertama, stabilitas pasar, merujuk pada kekhawatiran SEC tentang pasar kripto. Mereka ingin memastikan harga Bitcoin di pasar spot tidak rentan terhadap manipulasi. Pasar kripto beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu, di berbagai bursa di seluruh dunia, banyak di luar yurisdiksi AS. SEC membutuhkan jaminan adanya mekanisme pengawasan kuat untuk mendeteksi dan mencegah praktik curang, wash trading pump and dump. Tanpa perjanjian berbagi pengawasan dengan bursa spot yang signifikan dan teregulasi, SEC sulit yakin harga acuan ETF mencerminkan penawaran dan permintaan sebenarnya. Alasan kedua, perlindungan investor. SEC dibentuk setelah depresi besar untuk melindungi investor retail. Mereka khawatir investor biasa tidak sepenuhnya paham risiko kripto. Mari kita dalami lebih jauh mengenai kekhawatiran SEC tentang stabilitas pasar. Isu ini sangat fundamental. Sebuah ETF harus melacak harga aset dasarnya dengan akurat. Jika harga aset dasar itu sendiri dapat dengan mudah dimanipulasi, maka seluruh bangunan ETF tersebut menjadi rapuh.
Pasar kripto dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan global menghadirkan tantangan unik. Tidak seperti pasar saham New York yang memiliki pengawasan terpusat, pasar Bitcoin tersebar di ratusan bursa dengan tingkat regulasi yang sangat bervariasi. SEC khawatir bahwa seorang pelaku dengan niat buruk bisa memanipulasi harga di bursa yang kurang teregulasi untuk mempengaruhi harga acuan yang digunakan oleh ETF. Salah satu solusi yang diusulkan adalah perjanjian berbagi pengawasan atau Surveillance Sharing Agreement. Ini adalah kesepakatan formal antara bursa tempat ETF diperdagangkan seperti NYSE atau Nasdaq dengan bursa kripto spot yang memiliki volume perdagangan signifikan. Melalui perjanjian ini, mereka dapat berbagi data perdagangan secara real-time, termasuk informasi mengenai pesanan beli dan jual serta identitas para pelaku pasar. Data ini sangat penting untuk mendeteksi aktivitas perdagangan yang tidak wajar atau manipulatif. Kekhawatiran lain terkait stabilitas adalah likuiditas. SEC ingin memastikan bahwa pasar dapat menangani arus masuk dan keluar modal dalam jumlah besar. Runtuhnya beberapa bursa besar seperti FTX atau peristiwa flash crash menjadi catatan merah dalam evaluasi mereka. Jika stabilitas pasar adalah tentang kesehatan ekosistem, maka perlindungan investor adalah tentang keselamatan individu yang berpartisipasi di dalamnya. Ini adalah sisi lain dari mata uang yang sama bagi SEC, dan mungkin yang paling penting. Misi utama SEC sejak awal adalah melindungi investor biasa dari penipuan, manipulasi, dan praktik yang tidak adil. Ketika mereka mengevaluasi produk baru seperti ETF Crypto Spot, lensa pertama adalah apakah produk ini aman untuk investor retail? Salah satu aspek utama adalah pengungkapan informasi, disclosure. SEC menuntut semua risiko diungkapkan jelas dan lengkap. Mereka juga memperhatikan volatilitas harga, risiko regulasi di berbagai negara, risiko teknologi, dan risiko kustodian. Penyimpanan aset kripto dan keamanan kustodian menjadi perhatian besar. Mekanisme valuasi harian dan proses penciptaan serta penebusan unit ETF harus andal bahkan di kondisi pasar ekstrem. Mereka harus yakin mekanisme ini kuat dan dapat menahan tekanan pasar. Celah operasional bisa dieksploitasi dan merugikan investor. Penundaan memberi waktu SEC meneliti setiap detail proposal dengan sangat teliti. SEC memilih konservatif, lebih baik dicap lambat daripada lalai. Mereka melihat peran sebagai pelindung, bukan inovator yang terburu-buru. Sikap ini mungkin membuat frustrasi penggemar kripto dan pelaku industri, tapi dari sudut regulator, ini bertanggung jawab. Mereka menunggu infrastruktur pasar dan kerangka perlindungan investor cukup kuat untuk menopang ETF spot. Setiap kali SEC mengumumkan penundaan keputusan ETF, pasar kripto global merasakan dampaknya secara langsung. Biasanya, reaksi awal adalah sedikit penurunan harga. Ini adalah cerminan dari kekecewaan para trader jangka pendek yang berharap mendapatkan keuntungan cepat dari berita persetujuan. Namun, dampak yang lebih signifikan adalah pada sentimen pasar secara keseluruhan. Penundaan ini memperpanjang periode ketidakpastian dan menahan antusiasme investor institusional yang masih menunggu di sela-sela. Mereka melihat lampu hijau dari SEC sebagai sinyal utama untuk masuk ke pasar secara besar-besaran, dan selama lampu itu masih kuning, mereka akan tetap berhati-hati. Secara global, keputusan SEC ini diawasi dengan ketat oleh regulator di negara-negara lain. Banyak negara yang menjadikan Amerika Serikat sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan keuangan mereka. Jika SEC akhirnya menyetujui ETF Bitcoin Spot, ini bisa memicu efek domino. Inggris, Jepang, Korea Selatan, regulator di berbagai wilayah akan bereaksi terhadap langkah-langkah seperti ini. Sebaliknya, penundaan yang terus-menerus oleh SEC memberikan alasan bagi regulator di negara lain untuk juga mengambil sikap yang lebih hati-hati. Bagaimana dengan dampaknya di Indonesia? Meskipun pasar Indonesia memiliki dinamikanya sendiri, sentimen pasar global memiliki pengaruh yang sangat kuat. Harga aset kripto di bursa-bursa lokal sangat berkorelasi dengan harga di pasar internasional. Ketika berita penundaan dari SEC keluar, para investor di Indonesia juga merasakannya. Mereka akan menyesuaikan strategi, mungkin menunda pembelian besar atau menjadi lebih defensif dalam jangka pendek. Para ahli di industri keuangan memiliki pandangan yang beragam, namun seringkali konvergen mengenai penundaan SEC ini. Sebagian besar dari mereka memahami dan bahkan membenarkan sikap hati-hati yang diambil oleh SEC. Analis dari lembaga keuangan besar seringkali menyoroti bahwa reputasi SEC dipertaruhkan.
menyetujui produk yang terkait dengan aset yang begitu volatil adalah langkah besar. Mereka berpendapat bahwa SEC tidak hanya melihat proposal ETF secara terisolasi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan Amerika Serikat yang lebih luas. Undang-undang tersebut menuntut tingkat kepastian dan pengawasan yang tinggi, sesuatu yang belum sepenuhnya bisa ditawarkan oleh pasar kripto spot global saat ini. Menurut pandangan mereka, SEC tidak bersikap anti-kripto, melainkan pro-regulasi. Setiap penundaan memberikan mereka waktu untuk memperbaiki proposal, memperkuat perjanjian pengawasan, dan menyempurnakan mekanisme operasional ETF. Para calon penerbit ETF, seperti BlackRock, Fidelity, Grayscale, terus memperbaiki proposal mereka. Proses dialog yang panjang ini pada akhirnya akan menghasilkan produk yang lebih aman dan lebih tangguh ketika akhirnya disetujui. Mengenai masa depan, konsensus umum di antara para ahli adalah bahwa persetujuan ETF Bitcoin Spot bukanlah pertanyaan jika, melainkan kapan. Tekanan dari para manajer aset terbesar di dunia, ditambah dengan meningkatnya kejelasan hukum dari kasus-kasus pengadilan seperti kemenangan Grayscale sebelumnya, membuat kemungkinan persetujuan meningkat pada bulan-bulan mendatang. Mereka percaya bahwa SEC saat ini sedang berada dalam fase finalisasi, memastikan semua detail kecil sudah benar sebelum memberikan lampu hijau yang bersejarah tersebut. Proses ini lambat, namun bertujuan menghasilkan pasar yang lebih aman bagi semua pihak. Dengan adanya penundaan terbaru ini, investor dihadapkan pada pertanyaan penting, apa yang harus dilakukan sekarang? Langkah pertama dan terpenting adalah mengelola ekspektasi. Sangat penting untuk tidak mendasarkan strategi investasi Anda pada harapan bahwa persetujuan ETF akan terjadi besok atau minggu depan. Pasar kripto akan terus bergerak naik dan turun berdasarkan berbagai faktor, dan berita tentang ETF hanyalah salah satunya. Hindari membuat keputusan investasi yang emosional atau panik hanya karena berita penundaan ini. Sebaliknya, gunakan periode ketidakpastian ini sebagai kesempatan untuk meninjau kembali portofolio dan strategi jangka panjang Anda. Investor dapat mengharapkan lebih banyak dialog dan perkembangan di balik layar. Pengacara dan eksekutif dari perusahaan seperti Canary dan Grayscale terus berkomunikasi intens dengan staf SEC. Mereka akan mengajukan amandemen, memberikan data tambahan, mencoba menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh regulator. Investor yang cermat akan memantau pengajuan-pengajuan yang diperbarui ini di situs web SEC. Dokumen-dokumen tersebut seringkali memberikan petunjuk tentang kemajuan dan isu yang menjadi fokus regulator. Investor juga harus memperhatikan tanggal-tanggal penting berikutnya. Menjelang tanggal tersebut, biasanya spekulasi dan volatilitas pasar akan meningkat. Amati produk ETF di yurisdiksi lain. Kanada, Brasil, beberapa negara di Eropa, sebagai indikator bagaimana ETF serupa berperilaku di pasar nyata. Keberhasilan di negara lain bisa memberikan tekanan positif pada SEC dan membantu meredakan kekhawatiran tentang stabilitas dan keamanan. Investor harus tetap waspada, terus belajar, dan jangan membuat keputusan berdasarkan rumor. Gunakan waktu ini untuk meningkatkan pengetahuan Anda dan mempersiapkan strategi jangka panjang yang matang. Sebagai penutup, berita penundaan keputusan ETF Crypto Spot oleh SEC kali ini untuk Canary dan Grayscale, pengingat penting tentang sifat pasar aset digital. Ini adalah arena yang masih berkembang, inovasi teknologi dan kerangka regulasi yang mapan perlu menemukan titik temu. Gesekan di antara keduanya adalah sesuatu yang alami dan bahkan diperlukan untuk membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Bagi investor, terutama yang masih pemula, pesan utamanya adalah untuk tidak panik. Pergerakan pasar jangka pendek sebagai respons terhadap berita seperti ini adalah hal yang normal. Kunci kesuksesan investasi bukanlah bereaksi terhadap setiap berita, melainkan tetap berpegang pada strategi jangka panjang yang telah Anda riset dengan baik. Penting bagi setiap investor untuk terus waspada dan memperbarui informasi mereka dari sumber-sumber yang kredibel. Memahami mengapa di balik sebuah berita seperti alasan SEC menunda keputusan jauh lebih berharga daripada sekadar mengetahui apa yang terjadi. Do your own research. Jangan pernah berinvestasi pada sesuatu yang tidak Anda pahami sepenuhnya. Luangkan waktu untuk mempelajari dasar-dasar teknologi blockchain dan fundamental aset kripto yang Anda minati. ETF mungkin akan membuat investasi menjadi lebih mudah, tetapi itu tidak menghilangkan tanggung jawab Anda untuk memahami apa yang Anda beli. Semakin banyak Anda belajar, semakin baik Anda dapat menavigasi volatilitas dan memanfaatkan peluang yang ada di pasar ini.
Perjalanan menuju adopsi kripto secara mainstream adalah sebuah maraton, bukan sprint. Penundaan ETF ini hanyalah salah satu rintangan. Bagi investor yang sabar dan terinformasi, periode seperti ini bisa menjadi peluang. Tetaplah tenang, teruslah belajar, dan jangan biarkan kebisingan jangka pendek mengalihkan pandangan Anda dari potensi jangka panjang dari revolusi aset digital ini. Itu tadi pembahasan kita dalam video ini, semoga bisa kasih insight baru buat kalian semua. Jangan lupa klik like kalau suka, komen kalau mau tanya atau diskusi, dan tentu saja subscribe Ainova Channel supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru seputar AI, kripto, staking on-chain, likuiditas pool, DeFi, dan Web3. Sampai ketemu di video berikutnya.